lo suka sama cerita-cerita fantasi kayak Harry Potter atau novel-novelnya di kayak Aroma Karsa, or ceritanya Dan Brown yang Inferno, Angels and Demons, Da Vinci Code, or just a little bit romance like Dylan, maybe lo kayak gue nih suka sama types of writing yang narrative atau tipe tulisan, tipe teks yang naratif. Nah, kebanyakan dari kita tuh mikir naratif itu gampang, dia kan cuma cerita doang gitu. Padahal dia nggak cuma cerita aja. Ada beberapa hal yang penting yang harus ada. Therefore, there are characteristic atau ciri-ciri penting yang membuat suatu teks itu dianggap sebagai naratif. Nah, apa aja? Yang pertama adalah order of events. Jadi ada nih beberapa peristiwa-peristiwa di dalam teks. Dan peristiwanya nggak cuma satu, ada dua, ada tiga, dan lebih. Jadi ada kronologisnya gitu. Tapi apakah ini cukup dengan ada beberapa peristiwa doang udah jadi naratif? Enggak, harus ada bumbunya yang disebut dengan konflik. Nah, kalau ada cerita nggak ada konfliknya kurang enak kan, kurang seru gitu. Nah, konflik ini kayak masalah gitu, ada masalahnya apa gitu. Misalnya kayak Harry Potter, masalahnya adalah, oh ternyata dia adalah wizard. Terus, oh ternyata orang tuanya dibunuh gitu. Oh ternyata dibunuh sama Voldemort. Nah, itu ada runtutan konflik di dalam ceritanya. Tapi kalau konfliknya terus-menerus kan juga capek ya. Harus ada apa nih? Harus ada turning points atau klimaksnya dari cerita. Jadi puncaknya itu apa sih? Puncak dari klimaksnya dari konflik-konfliknya itu apa gitu. Nah, setelah ada klimaks itu harus ada apa yang bikin kita penasaran? Ya, harus ada resolution atau endingnya gitu. Endingnya apakah dia happy ataukah dia sad atau kadang-kadang gantung gitu. Nah, ini semua adalah karakteristik atau ciri khas dari naratif yang kadang-kadang kita sebut dengan plot ya. Jadi plotnya itu kayak gimana nih gitu. Jadi peristiwanya gimana, konfliknya gimana, klimaksnya gimana, terus resolusinya gimana. Nah, itu yang membuat suatu naratif itu bagus. Terus apakah semua narrative writing tuh sama kayak gini? Enggak, ada yang beda-beda. Jadi jenisnya itu ada beberapa. Tepatnya types of writing itu ada 4. Pertama ada linear, non-linear, quest, sama viewpoint. Nah, apa nih bedanya? Linear itu berarti dia alurnya maju gitu. Jadi jelas ya dari present dari saat ini terus si ceritanya tuh maju ke depan gitu sesuai dengan waktunya berjalan gitu. Kalau non linear udah jelas dia alurnya ya alurnya maju mundur. Jadi kalau ada cerita dia itu mulai dari sekarang gitu kan maju, nanti di tengah-tengah itu dia ada flashback gitu, flashback ke masa lalu gitu. Nah itu namanya alur maju mundur. Yang ketiga itu quest. Quest itu semacam journey gitu ya. Jadi biasanya dia nggak cuma di satu buku. Jadi lebih dari satu buku. Jadi karakternya itu harus melakukan banyak tantangan untuk mencapai suatu tujuan akhir. Nah, contohnya nih, kayak Harry Potter lagi itu. Dia biasanya di buku satu tantangannya satu nih. Nah, dia harus sampai situ. Nanti di buku 2 tantangannya beda lagi. Buku 3 tantangannya beda lagi. Itu namanya quest gitu. Biasanya nggak bisa untuk satu buku karena tiap buku questnya beda-beda gitu. Yang terakhir itu viewpoint. Viewpoint itu kalau dalam pertiktokan itu POV, point of view gitu. Jadi biasanya itu pemainnya atau karakternya itu dilihat dari satu orang. Misalnya kayak Great Gatsby gitu. Maka seluruh cerita itu dilihat dari POV satu orang ini dan semua emotional things atau perasaannya atau bagaimana dia melihat karakter lain itu dilihat dari satu orang dari satu viewpoint gitu. Jadi terasa sangat subjektif atau sangat personal gitu. Makanya itu yang membuat dia beda dengan tipe-tipe naratif yang lain. Jadi itu ya apa ciri-cirinya narrative writing dan apa aja sih tipe dari narrative writing.